Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir seperti manusia. Mesin ini, terutama komputer, bisa belajar, berpikir logis, dan bahkan memperbaiki kesalahan sendiri. Istilah kecerdasan buatan pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1996. McCarthy mendefinisikan AI sebagai ilmu dan teknik untuk menciptakan mesin cerdas. Sistem AI dapat memecahkan masalah tertentu atau melakukan tugas yang meniru proses berpikir manusia. AI adalah gabungan dari berbagai teknologi yang memungkinkan mesin untuk merasakan, memahami, bertindak, dan belajar. Teknologi ini diaplikasikan di berbagai bidang, mulai dari robot hingga pemrosesan bahasa alami. AI digunakan di banyak industri, termasuk kesehatan, keuangan, pendidikan, dan transportasi. AI adalah bidang yang luas dengan beberapa cabang, masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Masing-masing cabang ini fokus pada aspek kecerdasan dan pembelajaran mesin yang berbeda, memberikan kontribusi unik pada kemajuan teknologi. Salah satu cabang utama adalah machine learning, yang berfokus pada cara komputer belajar dari data menggunakan algoritma. Algoritma ini memungkinkan komputer untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Deep learning, bagian dari ML, menggunakan jaringan saraf dengan banyak lapisan untuk meniru cara kerja otak manusia. Jaringan saraf ini mampu memproses data dalam jumlah besar dan kompleks. Deep learning sangat baik dalam tugas-tugas seperti mengenali gambar dan suara, yang sangat penting dalam aplikasi seperti pengenalan wajah dan asisten suara. Computer vision memungkinkan mesin untuk memahami data visual, yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pencitraan medis, kendaraan otonom, dan pengawasan keamanan. Natural Language Processing (NLP) berkaitan dengan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa sehari-hari. NLP memungkinkan komputer untuk memahami konteks dan nuansa bahasa manusia. NLP bertujuan agar komputer dapat memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia. Ini mencakup pemahaman teks, terjemahan, dan pembuatan konten. Aplikasi NLP meliputi terjemahan bahasa, analisis sentimen, dan chatbot yang membantu dalam layanan pelanggan dan analisis media sosial. Cabang-cabang ini secara kolektif memajukan kemampuan dan aplikasi AI, membuka jalan bagi inovasi dan solusi baru di berbagai bidang industri dan kehidupan sehari-hari. Konsep mesin yang berpikir seperti manusia sudah ada sejak zaman mitos dan cerita kuno. Dalam berbagai budaya, cerita tentang mesin yang memiliki kecerdasan seperti manusia sering muncul, menunjukkan bahwa ide ini telah lama menjadi bagian dari imajinasi manusia. Penelitian AI secara formal dimulai pada pertengahan abad ke-20. Pada masa ini, para ilmuwan mulai mengembangkan teori dan eksperimen yang lebih terstruktur untuk memahami dan menciptakan kecerdasan buatan. Konferensi Dartmouth pada tahun 1956 sering disebut sebagai tempat lahirnya AI. Disinilah para peneliti berkumpul untuk mendiskusikan dan merumuskan dasar-dasar dari apa yang kita kenal sebagai kecerdasan buatan saat ini. Para pelopor seperti John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell, dan Herbert A. Simon memberikan kontribusi yang signifikan. Mereka adalah tokoh-tokoh kunci yang ide dan penelitiannya membentuk fondasi AI modern. Mereka mengembangkan program AI awal untuk tugas-tugas seperti membuktikan teorema dan bermain game. Program-program ini menunjukkan bahwa mesin bisa melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dianggap hanya bisa dilakukan oleh manusia. Salah satu program AI paling awal adalah Logic Theorist, yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Program ini mampu membuktikan teorema matematika, menunjukkan potensi besar dari kecerdasan buatan. Ada optimisme besar tentang potensi AI selama periode ini. Para peneliti dan masyarakat umum percaya bahwa AI akan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Bahasa AI awal seperti Lisp menjadi alat fundamental untuk penelitian. Lisp memungkinkan para peneliti untuk menulis program yang lebih kompleks dan fleksibel, membuka jalan bagi perkembangan AI lebih lanjut. Meskipun ada keterbatasan, tahun-tahun dasar ini menjadi panggung untuk di masa depan. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada periode ini membentuk dasar bagi banyak teknologi AI yang kita nikmati saat ini. Tahun 1970-an dan 1980-an adalah periode fluktuasi yang signifikan untuk penelitian AI. Ini adalah masa di mana harapan tinggi dan kekecewaan mendalam terus bergantian.
Awal 1970-an dipenuhi dengan antusiasme dan investasi dalam AI, dengan kemajuan dalam sistem berbasis aturan dan sistem pakar. Banyak perusahaan dan pemerintah mengalokasikan dana besar untuk penelitian ini. Makin, sistem pakar untuk mendiagnosis infeksi bakteri adalah salah satu contoh kesuksesan. Sistem ini mampu memberikan rekomendasi pengobatan yang akurat berdasarkan data yang dimasukkan. Namun, sistem ini terbatas karena bergantung pada aturan yang dikodekan secara manual. Ketika kompleksitas meningkat, menjadi sulit untuk mengelola dan memperbarui aturan-aturan ini. Pada akhir 1970-an, optimisme memudar dan kemajuan melambat. Banyak proyek yang gagal memenuhi harapan, menyebabkan kekecewaan di kalangan peneliti dan investor. Bidang ini memasuki periode yang dikenal sebagai musim dingin AI, dengan pendanaan dan minat yang berkurang. Banyak proyek dihentikan dan peneliti beralih ke bidang lain. Meskipun ada tantangan, beberapa peneliti mengeksplorasi pendekatan baru, meletakkan dasar untuk perkembangan di masa depan. Mereka mulai melihat potensi dalam metode yang lebih canggih dan fleksibel. Jaringan saraf mulai mendapat perhatian, meskipun perhatian yang luas datang jauh kemudian. Perspektif ini mengatakan dan kemajuan signifikan di dekade berikut ini, meskipun pada saat itu selama itu terbatas. Musim dingin AI adalah masa yang penuh tantangan, ditandai dengan berkurangnya pendanaan dan minat, keterbatasan sistem berbasis aturan dan terlalu tingginya ekspektasi terhadap kemampuan AI berkontribusi pada penurunan ini. Prediksi awal tentang perkembangan AI tingkat manusia yang cepat terbukti terlalu optimis. Kekecewaan muncul di kalangan peneliti, lembaga pendanaan, dan publik. Komunitas AI menghadapi kritik karena janji yang tidak terpenuhi, yang menyebabkan berkurangnya pendanaan. Banyak proyek penelitian dikurangi atau dibatalkan. Meskipun ada kemunduran, musim dingin AI adalah waktu untuk introspeksi dan evaluasi ulang. Para peneliti mengeksplorasi pendekatan alternatif, meletakkan dasar untuk kemajuan di masa depan. Pergantian milenium menandai kebangkitan kembali penelitian AI, didorong oleh sumber daya komputasi yang semakin kuat. Deep learning, cabang dari machine learning, memainkan peran penting. Jaringan saraf konvolusional mencapai terobosan dalam tugas-tugas pengenalan gambar. Keberhasilan dalam kompetisi seperti ImageNet Challenge menyoroti potensi algoritma ini. Internet menyediakan kumpulan data yang besar untuk melatih model machine learning. Algoritma yang lebih baik dan kekuatan komputasi memungkinkan hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Kebangkitan AI memunculkan aplikasi dan industri baru yang memanfaatkan kemampuannya. Perusahaan menggunakan AI untuk sistem rekomendasi, kendaraan otonom, dan pemrosesan bahasa alami. Investasi yang signifikan dari perusahaan swasta dan lembaga pemerintah mendorong kemajuan. Di era modern, AI telah merasuk ke hampir setiap aspek kehidupan kita. AI telah merevolusi industri dan mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant menggunakan AI untuk perintah suara. Di bidang kesehatan, AI meningkatkan diagnosa dan perencanaan pengobatan. Algoritma machine learning menganalisis gambar medis untuk mendeteksi kondisi seperti kanker. Model prediktif yang didukung AI membantu mengelola penyakit kronis. Industri keuangan menggunakan AI untuk perdagangan, deteksi penipuan, dan layanan pelanggan. Kendaraan otonom mengandalkan AI untuk navigasi dan pengambilan keputusan secara real-time. AI dalam transportasi meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Seiring kemajuan AI, pertimbangan etis menjadi semakin penting. Bias dalam sistem AI adalah kekhawatiran utama yang mengarah pada hasil yang tidak adil di bidang-bidang seperti perekrutan dan pinjaman. Dampak AI pada lapangan kerja menimbulkan risiko penggantian pekerjaan. Memastikan transisi yang adil bagi pekerja yang terkena dampak otomatisasi sangatlah penting. Kekhawatiran privasi muncul dari sistem AI yang membutuhkan data dalam jumlah besar. Memastikan keamanan data dan transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan. Akuntabilitas dalam keputusan AI diperlukan untuk mengatasi potensi bahaya. Pedoman dan peraturan yang jelas dibutuhkan untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab. Melihat ke masa depan, AI menjanjikan transformasi sosial yang lebih besar. Mengembangkan sistem AI yang dapat dijelaskan dan transparan sangatlah penting.
Memastikan ketahanan dan keandalan AI melibatkan pengujian yang ketat. Kolaborasi antara peneliti, pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan publik sangatlah penting. Pedoman etika dan kerangka peraturan mendorong penggunaan AI yang bertanggung jawab. Pendidikan dan kesadaran mempersiapkan masyarakat untuk perubahan yang didorong oleh AI. Membekali individu dengan keterampilan diperlukan, memastikan manfaat AI dibagi secara luas. Memprioritaskan tanggung jawab sosial, memanfaatkan kekuatan AI untuk masa depan yang lebih baik.